Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah faktor penyebab kemunduran umat Islam. Dan telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita. Beliau adalah Haji Syarifuddin Ahmad SOS MSI, Kord Mubalik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita temui Ustadz Syarifuddin Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Kita ketemu lagi Ustadz. Iya, alhamdulillah ini lama gak ketemu. Iya. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan saja. Iya, alhamdulillah. Kita bicara tentang faktor penyebab kemunduran umat Islam iya, ini. Betul. Gimana Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merupakan satu keprihatinan bagi kita kaum muslimin, di mana kita sejak masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, dan sejak 1924 sampai hari ini kita umat Islam nyaris tidak punya kekuatan ya sebagaimana yang dulu dimiliki oleh kekhalifahan sebelumnya. Nah, pertanyaan besar Bang Fadli, kenapa itu bisa terjadi? Ya, artinya di sini kan ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa umat Islam bisa mundur. Betul. Nah, inilah yang menjadi tema bahasan kita. Ya. Jadi setidak-tidaknya ada 5 faktor penting, dan ini sudah diulas 85 tahun yang lalu oleh Syekh Amir Syakib Arslan. Nah, beliau ini adalah saksi sejarah. Saksi sejarah kenapa Turki Utsmani yang hampir 15 abad menguasai 2/3 dunia, pada akhirnya juga mengalami kehancuran. Nah, ternyata dari hasil pengamatan beliau, yang pertama itu adalah lantaran umat Islam jauh daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang paling pokok. Ketika umat Islam jauh dari sumber dari segala sumber hukumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umat Islam tidak mengalami krisis kepercayaan diri yang luar biasa. Ya, kalau dalam bahasa psikologi mungkin introvert itu. Ya, tidak percaya diri. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasannya umat Islam ini cenderung mereka ini taklid buta. Malas belajar, ya, tidak mau menggali khasanah ilmu dari sumbernya. Ya, yang penting ikut mengekor aja dari apa yang katanya. Nah, ini kan juga berbahaya kalau agama didasarkan pada katanya. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan kemunduran umat Islam adalah bahwasannya umat Islam ini dia mengalami konflik, pecah belah, at-tafriqah. Betapa kita memprihatinkan saat sekarang ini, ya, manakala umat Islam ya begitu mudahnya kita diadu domba, konflik satu sama yang lain. Nah, sehingga pada akhirnya ya, musuh sebenarnya nggak kuat, ya, musuh itu lemah, tapi karena kita yang lemah, karena kita berpecah belah, sehingga pada akhirnya mudah kita dilemahkan. Nah, dan yang terakhir, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwasannya umat ini akan terjangkit satu penyakit yang sangat berbahaya. Ya, baginda Nabi SAW tidak khawatir kalau kita kena jantung, ya, kena kanker, ya, kena hepatitis, mungkin itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Apa yang mengkhawatirkan Rasulullah? Satu penyakit yang sangat luar biasa yang berdampak dunia dan akhirat kita, al-wahan. Ya, ketika sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Baginda Nabi menjelaskan, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi ketika kita orang-orang mukmin, ya, orang-orang Islami, mereka sudah cinta kepada dunia begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu, ya, mereka takut yang namanya kematian. Nah, inilah 5 faktor penting yang kalau kita baca dari referensi yang ada yang ditulis oleh Syekh Amir Syakib Arslan, tentu masih sangat relevan dengan kondisi saat sekarang ini, Bang Fadli. Betul. Iya.
kita kupas satu-satu nih. Baik. Iya. Berkaitan dengan lupa pada kitabullah dan sunnatullah. Betul. Iya. Gimana Ustaz? Jadi memang faktor yang pertama ini, hadirin pemirsa Elsinta TV yang berbahagia. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Furqan pada ayat yang ke-30, di situ beliau berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rabb, inna qaumi takhudhu hadal Qur'ana mahzura. Duhai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dilecehkan. Kita lihat sekarang ini. Bagaimana konsekuensi kita, komitmen kita, ya, konsistensi kita di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Quran dan Sunnah di dalam kehidupan kita. Contoh kecil saja. Banyak keluarga-keluarga muslim yang ketika mereka merayakan hari ulang tahun anaknya, luar biasa, jor-joran. Kalau perlu di tempat yang paling bagus, di hotel yang paling mewah. Tapi ketika ditanya, mohon maaf ibu, sudah diakekahkan belum anaknya? Belum Ustaz. Coba bayangkan, untuk ulang tahun, sedemikian rupa dirayakan, tapi yang disunahkan oleh Rasulullah tidak dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Nah, itu salah satu contoh. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang mana ini juga semestinya menyadarkan kita. Ramadan ini adalah syahrul Quran. Baik Quran. Bagaimana kita kembali kepada Quran, kembali kepada kitab Allah. Karena apa? Inilah faktor pertama kenapa umat Islam mundur dibanding bangsa lain, dibanding umat yang lain. Luar biasa Ustaz ya. Ketika di Ramadan ini kita sebetulnya momen yang paling berharga ya. Iya, betul Bang Fadli. Untuk kita mendekatkan diri pada kitabullah dan hadis-hadisnya, kita melakukan kajian cuma masalahnya lagi-lagi Ustaz, tetap saja ada rasa malas, ada rasa godaan setan mungkin yang terlalu berat. Gimana siasatnya untuk menghindari itu Ustaz? Yang pasti bahwa memang adalah sunatullah ketika hak dan batil itu ketemu, antara kejahatan dan kebaikan itu saling berhadap-hadapan. Sama halnya dengan bagaimana ketika kita umat Islam, khususnya di negeri ini, kita mau menjalankan perintah agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sangat prihatin gitu. Ketika ada peraturan-peraturan daerah yang katanya bahwa itu diinspirasi dari satu ajaran agama tertentu, dan itu dianggap tidak boleh ada perda yang diinspirasi dari ajaran agama tertentu. Nah, ajaran agama tertentu dalam tanda kutip ini pasti siapa yang dituju? Nah, pastinya kita umat Islam. Rasanya tidak salah kalau kita umat Islam di negeri ini pengen generasi mudanya, terutama mulai dari usia anak-anaknya, mereka itu tidak buta baca tulis huruf Al-Quran. Dan ada alhamdulillah beberapa daerah yang mengatur di dalam perdanya. Apa itu salah? Kemudian ketika daerah-daerah mereka karena melihat demi mengantisipasi kriminalitas, kejahatan yang berkembang di masyarakat, maka mereka membuat perda bagaimana adanya pelarangan miras misalnya. Ada perdanya saja, seringkali kita kebobolan. Dalam arti banyak orang yang mati sia-sia gara-gara miras oplosan misalnya. Nah, ini contoh real di dalam masyarakat kita. Bahkan itu terus-menerus terjadi. Nah, apa kita nggak belajar dari kasus itu? Ketika Allah dengan tegas bahwasannya yang namanya khamar, yang namanya miras itu jelas haram, najis, perbuatan syaitan. Masa kemudian ketika kita umat Islam mau menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk kemudian dilarang misalnya. Nah, ini kan tentu menjadi sekali lagi keprihatinan besar buat kita di negeri ini. Gitu Bang Fadli kenyataannya gitu. Problemnya itu tetap saja masih cukup berat itu. Ada beberapa kelompok umat yang secara pribadi baik berkelompok gitu. Mereka ketika saat Ramadan ini dia harus giat-giatnya mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Tapi dia malah nanti masih ada lagi. Nah, inilah lain. Kemalasan ini, perasaan seperti ini yang harus kita lawan. Kita lawan dalam pengertian bahwa ada ininya nggak, ada kiatnya nggak usah. Baik.
sepertinya baru kemarin kita memperingati nuzulul Quran kan. Betul. Ya, di masjid-masjid di mana-mana ramai. Kalau perlu di istana juga ada peringatan nuzulul Quran. Betul. Turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia untuk kemudian dari langit dunia diturunkan berangsur-angsur ya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, tentu bukan sekedar peringatan yang kita harapkan. Ya, tetapi bagaimana yang namanya peringatan itu kan mengingatkan kita sebenarnya. Mengingatkan dan diterapkan. Iya. Jadi selama ini boleh jadi kita lupa, kita lalai. Nah, kita diingatkan. Ada perintah Allah yang belum kamu laksanakan. Ada perintah Allah yang kamu abaikan. Atau bahkan ya, untuk satu ayat kita begitu luar biasa syiarnya, gaungnya, responnya. Tapi untuk ayat-ayat yang lain nyaris tak terdengar. Baik, Ini kita istirahat dulu, Ustaz. Baik, ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Insyaallah. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Tema kita pada kesempatan kali ini, faktor penyebab kemunduran umat Islam. Dan narasumber yang membahas tema tersebut, beliau adalah Ustadz Haji Syarifuddin Ahmad, SOS MSI. Beliau sudah mengatakan ada 5 faktor, baru 1 dibahas. Kita lanjutkan faktor yang kedua. Ya, baik, Ustadz, gimana Ustadz? Yang kedua ini, krisis kepercayaan umat. Iya, betul. Ini juga sebagai imbas ketika umat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pada akhirnya membuat kita umat Islam itu mengalami krisis kepercayaan diri. Kita lihat misalnya ketika kita ikut training, ikut achievement motivation training, kita undang narasumber-narasumber yang kompeten. Dan perusahaan ataupun apa lembaga untuk melakukan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, kita juga nggak boleh lupa bahwasannya Allah itu the best motivator. Rasulullah itu sebaik-baik leader. Sebaik-baik juga motivator. Nah, kalau kita buka Al-Quran, misalnya kita lihat di situ di dalam surat Ali Imran ayat 110. Di situ Allah tegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini umat yang terbaik. Ini yang menyatakan bahwa kita sebagai umat yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menjadi umat yang terbaik ada syaratnya. Apa syarat yang harus kita lakukan? Syarat yang harus kita lakukan adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ini harus terus ada. Karena yang namanya hak dan batil itu akan selalu ada di dalam kehidupan manusia. Itu sunatullah. Sampai hari kiamat pun akan selalu ada. Tapi juga harus ada orang-orang yang aktif terlibat di dalamnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik, Ustaz. Kita terima telepon dulu, Ustaz. Baik, Assalamualaikum. 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 Halo. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Di mana? Ibu Marni di Selipi, Pak. Ibu Marni di Selipi. Silakan pertanyaannya, Bu. Silakan, Ibu. Mau tanya, Pak. Iya. Kita kan di Indonesia ini 85% umat Islam. Iya. Kenapa nggak syariat Islam yang ditegakkan, Pak? Iya. Kan karena zaman dulu kan para nabi itu namanya khilafah negaranya. Mengapa nggak ditegakkan gitu syariat Islam? Karena syariat Islam itu menentukan semuanya. Aspeknya itu ke sosial, ekonomi, sosial, budaya, politik, ya kan Pak? Nah, jadi mengapa nggak diambil gitu syariat Islamnya gitu? Keseluruhan Pak. Itu saja. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Marni. Gimana Ustaz nih?
Iya, wah pertanyaan yang luar biasa dari Bu Marni nih. Mudah-mudahan ini juga menjadi sentilan buat kita sebenarnya. Iya. Kita ya oke lah 85% umat Islam di negeri ini. Bahkan kita gembor-gemborkan di luar itu bahwa Indonesia itu adalah penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Iya. Ya. Tapi kenapa tadi pertanyaannya Bu Marni? Ya. Kok sepertinya kita susah untuk bisa menjalankan syariat agama ini. Iya. Ibu Marni yang baik hati, ya tentu saja untuk kita bagaimana bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Rasulullah larang. Ketika kita melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, tentu itu memerlukan sebuah proses yang panjang. Iya. Ya. Di mana proses itu ketika ditanya dari mana kita memulai, ya tentu idda binafsih. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita sebagai pribadi, kemudian keluarga, komunitas terdekat kita, ya sampai akhirnya nanti insya Allah secara perlahan, ya orang Islam tidak risih, orang Islam tidak takut, ya untuk bagaimana mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang dijauhi. Demikian pula yang di dalam hadis-hadis Rasulullah. Iya. Iya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah kita jauhi. Iya. Ya, nah tentu ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Ya, sebagaimana juga perjuangan ya pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita dulu ketika melawan penjajahan kan, itu juga melalui proses yang panjang, Pak Nah, Fadli. Ustaz, berkaitan dengan khilafah ini. Apakah semua umat Islam harus menjadi khilafah? Iya. Di negeri ini khususnya. Iya, ini kan memang selalu menjadi perdebatan ya. Iya. Ya, kalau kita melihat perjalanan sejarah lah, perjalanan sejarah mulai dari Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai terakhir Turki Utsmani. Kita melihat bahwa sistem khilafah ini, ya, kalau jumhur ulama, mereka semua sebetulnya sudah sepakat. Iya. Bahwa ini adalah ya sistem yang memang mudah-mudahan bisa kita kembalikan, ya dengan harapan bahwa izul Islam wal muslimin, ya bisa kita kembalikan. Ya tentu itu tadi sekali lagi melalui proses perjuangan yang panjang, ya di mana ya tentu yang harus kita bangun, yang harus kita gerakan adalah ya idda binafsi tadi, mulai dari personal-personal, dari pribadi-pribadi, memberikan pemahaman yang komprehensif, memberikan pemahaman yang kafah ya tentang ajaran agama ini. Iya, begitu. Iya. Baik, kita lanjutkan ke tema kita. Baik. Berkaitan dengan krisis ini. Iya. Masih belum ini nih kita nih. Iya, iya. Jadi sekali lagi ya ini. umat Islam mengalami krisis perjanjian yang luar biasa. Ya, yaitu tadi mereka membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dibaca seperti tadi Al Imran 110. Iya. Kemudian ada lagi di dalam surat As-Saff ada ayat yang ke-9 dan 10 ya, di mana di situ Allah tegaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa? Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Yang dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Ini motivasi buat kita untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Iya. Di samping itu ada lagi di ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat 139 juga. Tapi di situ kita Allah tahan tegaskan. dulu, Ustaz. Baik, Kita baik. terima telepon berikut. Siap, Ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Bapak Tisan di Depok. Pak Kihan di Depok. Silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Ya. Saya mau ini Bapak Tisan Depok. Ya, silakan Pak Tisan. Ya, saya mau nanya ini. Sebaik-baik perkataan kitabullah. Ya. Sebaik-baik perkataan kitabullah. Ya. Kitabullah, kitab Allah. Ya, kemudian Ya, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. iya. Yang pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya Pak Tisan. Iya, betul. Kenapa kita masih mengikutin mazhab. Ya, mazhab apa? Pak Tisan ada ini pembisiknya nih di belakang nih. Jadi lama nih. Ayo,
Silakan Pak Tisan pertanyaannya Pak. Ayo, baik. Ya. Mungkin ya kurang lebih kita bisa di satu sisi kita kan tadi berpegangan pada kitabullah, kemudian pada sunnah Rasul. Tapi kemudian kenapa kita masih pegang pada madhab, gitu mungkin. Iya. Baik, Pak Tisan. Sebaik-baik petunjuk ya memang adalah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika di kesempatan Haji Wada, baginda Nabi menegaskan, aku tinggalkan untuk kalian yang selama kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan tersesat. Ya, apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kenapa seiring dengan perjalanan sejarah muncul katakanlah mazhab-mazhab dari para ulama kita? Ya, yang kita kenal misalnya di situ ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau mazhab Hambali. Nah, mereka adalah para ulama yang menggali khasanah keilmuan Islam, yang mana mereka itu ada pertalian, ada sanad. Ya. Ada sanad sampai sanad itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi agama ini adalah sanad. Ya, hadis-hadis yang kita baca, hadis-hadis yang kita kaji itu ada karena adanya sanad tadi, pertalian sampai kepada kita. Nah, kita tidak akan mungkin bisa memahami bagaimana itu kandungan hadis, bagaimana itu yang namanya aturan fikih di dalam tata cara ibadah, kalau kita tidak mengkaji daripada ulama-ulama beliau-beliau tadi. Jadi beliau-beliau inilah yang berjasa besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang berjasa besar untuk mengembangkan hasanah keilmuan Islam. Mereka gali kitabullah, mereka gali as-sunnah, untuk kemudian mereka ajarkan. Cuma memang ketika kita berbicara tentang fikih, nah fikih ini tidak jarang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Misalnya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, kemudian beliau pindah ke Irak, itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Artinya bahwa fatwa-fatwa beliau ketika beliau berada di Mesir, sementara ketika beliau berada di Irak, fatwa-fatwa beliau berubah. Jadi fikih itu tidak saklek sebenarnya, Bang Fadli. Jadi fikih itu adalah salah satu cara kita untuk bagaimana kita mengenal secara lebih detail ajaran-ajaran yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tanpa imam itu mungkin tidak akan pernah sampai ajaran Rasulullah. Saya kira begitu. Justru kita bisa tahu banyak aturan fikih, hukum-hukum fikih, tata cara ibadah dan lain sebagainya. Termasuk misalnya kita bisa kenal tentang hadis, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang maudhu misalnya, mana yang palsu. Nah itu tentu dari para ulama. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan kita, Ustaz. Yang berkaitan dengan krisis kepercayaan ini. Kembali kepada krisis kepercayaan diri, tentu tidak ada jalan lain. Bahwasannya kita harus lebih dekat interaksi kita dengan Al-Quran, kemudian interaksi kita dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di situ banyak sekali motivasi, katakanlah stimulan injection buat kita. Ishadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa kita ini adalah orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh sedih. Kita ini ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjadi orang Islam yang beriman. Nah, kemudian tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu harus kita jalankan. Yang ketiga, Ustaz. Setelah krisis kepercayaan, apa nih yang jadi yang ketiga yang menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam, ketika kita umat Islam itu semangat belajarnya kendor, semangat belajarnya menurun. Artinya apa? Hingga pada akhirnya mereka cenderung taklid, bahkan taklid buta. Artinya mengikuti sesuatu tetapi tidak dilandaskan kepada kajian ilmu yang mendalam. Padahal kan ini amat sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra pada ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu kalau tidak punya ilmunya. Kenapa? Innas sam'a, nih pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, nih hati nurani kita. Itu semua pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apatah lagi dalam urusannya dengan ibadah. Tidak diterima sholat kita kalau kita nggak tahu ilmunya. Tidak diterima puasa kita kalau kita nggak belajar, nggak tahu ilmunya puasa. Tidak diterima katakanlah bacaan sedekah kita, zakat kita. Kalau itu semua kita tidak dilandaskan pada ilmu. Iya. Ya, landasannya kepada ilmu. Artinya apa ya? Kita harus belajar. Ya. Ya, kalau orang bilang learning and learning. Belajar dan belajar. Itu satu keharusan. Ya. Bahkan Rasulullah menegaskan ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Dari ayunan sampai kita masuk kuburan. Betul. Itu yang ketiga. Iya. Harus semangat menuntut ilmu. Iya. Ya itu dia. Masalahnya lagi-lagi kita ketika kita mempelajari kitabullah, kita mempelajari sunatullah atau hadis-hadis Rasul. Iya. Ini kita hanya berpatokan pada satu imam kalau kita berkaitan dengan imam. Iya. Taklid, bicara taklid. Nah itu dia tadi. Ya masalah taklid itu. Udah, saya percaya pada satu imam ini aja udah. Iya. Gitu. Padahal mereka sendiri, para ulama kita, para imam pun mereka tidak saklek dengan fatwa mereka, dengan pendapat mereka. Tadi Ustadz bilang kan kondisional ketika dia ada di Mesir, Iran, di Mesir, di Irak bisa berubah fatwanya. Bisa Betul. berubah. Ya, itulah realitas bahwasannya yang namanya fikih itu tidak lepas dari situasi dan memang kondisi yang terjadi sekarang seperti itu, Ustadz. Iya. Itu. Ini bagaimana mensiasatinya supaya umat ini tetap mau menerima pendapat imam-imam yang lain. Iya. Nah, inilah ya sebenarnya yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat ya, di kalangan ulama kita itu baik yang salaf pada masa lalu maupun yang kontemporer sekarang ini itu adalah hal yang niscaya, gitu. Adalah hal yang memang sudah pasti ada. Ya. Jangankan di kalangan jangankan di kalangan manusia, di kalangan malaikat aja terjadi ikhtilaf, ya kan? Ya ketika antara malaikat rahmat dengan malaikat azab mau menghukum nih orang yang sudah membunuh 100 orang. Nah, ini tempatnya di neraka apa di surga? Nah, ada ikhtilaf di situ sampai akhirnya Allah memutuskan ukur. Mana jaraknya yang lebih panjang? Ternyata subhanallah jaraknya yang lebih panjang menempuh kepada taubat. Nah, malaikat aja ada ikhtilaf perbedaan pendapatnya, apalagi kita. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tadi. Iya. Jangan-jangan hanya karena beda mazhab, beda ormas, ya. Dibesar-besarin, akhirnya jadi. Nah itu tadi. Konflik. Baik Ustadz, kita istirahat lagi Ustadz. Baik. Ya. Pemirsa, makin menarik pembahasan kita tentang faktor penyebab kemunduran umat Islam, namun kita harus istirahat kembali. Nantikan Ramadan bersama Ustadz setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021-252-0666. Kita masih membahas tema tentang faktor penyebab kemunduran umat Islam. Sudah 3 yang dibahas oleh Ustadz Haji Syarifuddin Ahmad SOS MSI. Apa yang keempat? Kita tanyakan pada Ustadz Syarifuddin. Ustadz, setelah kita tadi yang ketiga, yang keempat ini apa nih? Taklid buta tadi yang ketiga. Yang ketiga taklid buta. Nah yang keempat adalah at-tafriqah. Jadi berpecah belah. Pecah belah. Ya, jadi ketika kita taklid buta, mengikuti kelompoknya, mengikuti mazhabnya, saklek kita merasa bahwa mazhabnya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar, sementara di luarnya itu adalah sesat misalnya. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat kita lemah. Ya, terpecah belah. Ya, padahal kita tahu, kita sadar bahwasannya lagi-lagi kita kembali kepada Quran. Bagaimana apa yang diminta oleh Allah di dalam Al-Qur'an buat kita? Ya, salah satu diantaranya di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya, tasa'alu nabihi wal arham. Hendaklah bagaimana kita umat Islam ini ya menjalin tali silaturahim. Tali silaturahim. Kemudian juga pada ayat yang lain, misalnya di dalam surat As-Saff ayat keempat. Di situ Allah tegaskan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Allah itu senang, Allah itu cinta. Kalau kita umat Islam ini berada di dalam sebuah barisan yang kokoh. Iya. Ya. Seperti sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Artinya apa? Ya memang untuk berdakwah, menjalankan ajaran agama ini itu diperlukan amal jamaah, diperlukan kebersamaan. Iya. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa membuat sistem yang baik, kehidupan yang baik, kalau pada kenyataannya masing-masing kita tidak ada komitmen untuk ya di dalam satu barisan, di dalam satu saf yang kokoh tadi. Iya. Ya. Ini ya juga yang menjadi keprihatinan kita, manakala ya umat Islam ya cenderung atau lebih senang ya konflik satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, sehingga pada akhirnya apa? Ya. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang berhubungan dengan silaturahim, berhubungan dengan saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu seringkali hanya ya mohon maaf hanya sekedar dalil, hanya sekedar hanya sekedar ya mudah-mudahan bukan sekedar lip service. Ya, artinya betul-betul bahwa itulah yang harus menyadarkan kita sebenarnya. Cuma memang ini Ustaz, kalau saya perhatikan dari hal terkecil, barisan saf dalam sholat kita. Betul. Ini juga mungkin ya entah menjadi tanda-tandanya atau bukan ini. Iya, baik. Ya, seringkali kita imam sudah meminta makmum untuk membariskan meluruskan dan merapatkan saf. Tapi masih ada aja yang entah pemahamannya yang kurang atau gimana untuk bisa itu baik nih saf sholat kita. Betul Bang Fadli, ya pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak boleh kita lupakan bahwasannya sholat berjamaah itu adalah merupakan bagian terpenting bagi kita umat Islam. Karena sholat berjamaah itu juga bisa menjadi indikator seberapa kuat kita umat Islam dalam ukhuwah. Ya, bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ya, bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau harus meluruskan shaf itu dengan pedangnya. Kenapa? Ya, luruskan dan rapatkan kalian atau Allah akan memecah belah hati kalian. Nah, jadi ada hubungan yang sangat erat antara lurus dan rapatnya shaf dengan ukhuwah. Nah, jadi dilihat indikator yang paling awal, yang paling kelihatan itu dari sholat berjamaahnya. Gimana shafnya? Lurus, rapat, tidak? Ya. Jadi kalau sholat berjamaahnya saja untuk berdekatan saja sesama saudara mukmin nggak mau, ya kan? Dengan berbagai macam alasan, ya bagaimana mungkin untuk aspek-aspek yang lain? Nah, disinilah yang semestinya membangkitkan kesadaran kita bahwa ya sholat kita pun memang masih banyak yang harus kita benahi, ya, terutama tadi masalah shaf. Karena itu sekali lagi kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan ta'liful qulub, bagaimana menyatunya hati kita. Kaitannya dengan ukhuwah. Jadi kalau nampak sholat kita renggang, itu juga yang kita khawatirkan. Tatanan kehidupan sosial di masyarakat pun seperti itu. Nah, ini yang kita tidak harapkan, Bang Fadli. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi setelah ini. Insyaallah. Yang berikutnya Ustaz, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itulah juga yang memang kalau kita baca di catatan sejarah yang menimpa. Kenapa Bani Umayyah toh pada akhirnya runtuh juga, Bani Abbasiyah toh pada akhirnya juga runtuh, kemudian kekhalifahan Turki Utsmani, ya Bani Fatimiyah toh juga pada akhirnya runtuh. Ya, salah satu penyebab juga di kalangan mereka ketika manakala pemimpin-pemimpin bahkan kaum muslimin saat itu mereka sudah gandrung pada dunia, cinta kepada dunia, kesenangan dunia menjadi prioritas, mereka kejar luar biasa. Nah, sehingga pada akhirnya inilah yang melemahkan pada akhirnya. Ketika mereka sudah cinta kepada dunia, kesenangan dunia mereka kejar begitu luar biasa, akhirnya apa? Takut mati. Diajak berjihad takut. Kenapa? Takut mati. Diajak untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, takut. Kenapa? Sayang. Kenapa? Nanti makan miskin. Apa? Ya, takut miskin dan sebagainya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menjangkiti umat ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, takut
cintanya kepada dunia begitu luar biasa Berlebihan. dan takut kepada yang namanya mati. Iya, gitu. Iya. Memang kecenderungannya seperti itu sekarang. Betul, itu realitas yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, ini makanya kita harus sadarkan saudara-saudara kita, ya bagaimana kita bangkitkan kesadaran ya bahwa kita harus belajar ya dari catatan sejarah. Kita tidak bisa menafikan sejarah, ya baik buruknya sejarah itu menjadi peringatan, bahkan boleh jadi itu juga menjadi ibrah yang sangat indah buat kita sebenarnya. Ya, untuk kemudian bagaimana kita ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku dalam diri kita. Ustaz, terima kasih Ustaz, waktu kita sudah habis. Kita mesti pamit undur diri Ustaz. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Insyaallah. Amin amin Allah. Pemirsa, mudah-mudahan faktor penyebab kemunduran umat Islam yang 5 tadi bisa kita camkan dengan baik, bisa kita perbaiki bila masih kurang, dan sehingga kita menjadi umat yang kuat, umat yang maju. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.